kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan ID Expert Session Closing. Di tengah trading halt yang sedang berlangsung untuk indeks harga saham gabungan, rekan saya Fajar Wayong akan menyampaikan informasi seputar emiten. Halo Fajar, apa kabar? Baik, Prisa. Selamat siang. Ya, siang tentunya. Iya, ada informasi emiten apa sih yang ingin dipaparkan hari ini? Ini ada emiten dari lahan industri dan juga properti, begitu yang kemarin sudah merilis kinerja keuangan. Dan sepertinya ada yang membukukan positif, tapi ada juga yang sayang sekali turun ini laba bersihnya. Oke, penyebabnya apa saja? Langsung saja dengan informasi Anda. Ya, baik. Terima kasih Prisa dan pemirsa ID Channel. Kembali bersama saya Fajar Wayong dalam informasi seputar emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita coba cermati bersama bagaimana kemudian kinerja yang dibukukan dari kedua emiten hari ini di tahun 2019 lalu. Apakah masih cukup sesuai dengan perkiraan Anda mungkin atau proyeksi Anda, atau justru ini cukup berkebalikan begitu ya? Kita langsung saja cermati bersama, kita lihat dua emiten berikut ini. Yang pertama ada emiten kawasan industri Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Kita langsung saja ke segmentasi pendapatan usaha dari Bekasi Fajar atau emiten dengan kode saham BEST, di mana di tahun 2018 lalu kita ke satu tahun sebelumnya, pendapatan usaha sebesar 962,80 miliar rupiah. Sementara di tahun 2019 kali ini kita lihat dari sisi pendapatan usaha sudah menunjukkan penurunan begitu ya, ke level 950,54 miliar rupiah atau turun 1,27% secara year on year. Ini jika kita lihat penurunan dari sisi pendapatan, mengingat cukup berat ini tidak hanya Bekasi Fajar saja, tapi dengan emiten-emiten lahan industri lainnya di tahun 2019 lalu dengan tantangan dan juga tentunya kondisi bisnis yang memang masih belum begitu kondusif, dan kita harapkan memang di tahun ini bisa lebih baik begitu ya, meskipun sepertinya masih cukup sulit. Tapi kita lihat bagaimana kemudian dari sisi laba, apakah kemudian menunjukkan penurunan yang lebih signifikan dari pendapatan. Ini dia laba dari Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Di tahun 2018 laba sebesar 422,61 miliar rupiah. Sementara di tahun 2019 Bekasi Fajar mampu membukukan laba sebesar 380,17 miliar rupiah. Dan ini berarti mengkonfirmasi begitu ya, bahwa penurunan dari sisi bottom line atau laba juga terjadi di tahun 2019 lalu. Adapun beberapa hal yang memang masih menjadi faktor utama penggerus laba bersih di tahun 2019, salah satunya ada beban pokok pendapatan, yang ini juga ternyata naiknya cukup signifikan 16,8% secara tahunan ke posisi 317,30 miliar rupiah. Dan tentunya kenaikan dari sisi beban ini membuat laba bersih agak cukup berat begitu ya untuk mencatatkan kenaikan. Sementara dengan penurunan dari sisi laba ini juga membuat laba per saham dasar ini juga turun ke level Rp39,41 per saham dari sebelumnya di level Rp43,81 per saham. Apakah kemudian Anda juga turut mencermati penurunan dari laba ini dan bahkan Anda sudah merasakannya begitu? Ini semoga bisa menjadi catatan Anda juga untuk pergerakan ke depannya. Sementara dari penurunan pendapatan dan juga laba, kita lihat bagaimana kemudian posisi liabilitas dan juga ekuitas dari Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Di tahun 2018 liabilitas dari Bekasi Fajar senilai 2,11 triliun rupiah dengan ekuitas sebesar 4,17 triliun rupiah. Debt to equity ratio jika kita bandingkan kedua porsi ini mencatatkan 0,50 kali. Sementara di tahun 2019 ini posisi liabilitas menurun ke level 1,93 triliun rupiah dengan ekuitas sebesar 4,46 triliun rupiah. Debt to equity ratio di level 0,43 kali. Terlihat ada sisi perbaikan dari sisi ekuitas dan juga penurunan dari sisi liabilitas sehingga debt to equity ratio bergerak turun. Dari liabilitas dan juga ekuitas kita lihat bersama bagaimana kemudian strategi ataupun mungkin langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh manajemen di tahun 2020 ini begitu ya dari Bekasi Fajar. Kita lihat ini Bekasi Fajar akan menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, di mana ini akan mencakup diantaranya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik serta meningkatkan efektivitas. Dan kita lihat ini di tahun 2020 semoga memang strategi yang diterapkan sudah sesuai dengan kondisi perekonomian dan juga kondisi bisnis terutama di dalam negeri untuk Bekasi Fajar. Dan dari sisi fundamental kita coba lihat bagaimana kemudian pergerakan harga saham BEST dalam 6 bulan terakhir dengan caps yang memang tidak terlalu besar, masih di bawah 1 triliun, tepatnya 877,91 miliar rupiah. Apakah kemudian ada
indikasi bahwa penurunan berlanjut dan merefleksikan kinerja fundamental. Kita lihat bersama dari bulan Oktober 2019, di mana saham BES berada di level Rp254 per saham, bergerak ke level 250 dan juga 200 pada 2 bulan terakhir di tahun lalu, tepatnya November dan juga Desember. Sementara di awal tahun 2020 begitu ya, di Januari, Februari dan juga Maret ini kita lihat penurunan harga saham masih terus berlanjut ke level Rp208 per saham, Rp159 per saham pada Februari dan bahkan menyentuh level Rp132 per saham. Sehingga dalam 6 bulan terakhir harga saham BES ini tercatat sebesar 67,35%, membukukan penurunan atau membukukan kinerja negatif. Sementara pada tahun 2020 sepanjang year to date begitu ya, hingga hari ini saham BES sudah turun 57,87%. Apakah kemudian ini masih sesuai dengan horizon investasi Anda atau strategi yang sudah Anda terapkan? Silahkan saja untuk bisa Anda eksekusi dan keputusan kami kembalikan kepada Anda.